You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kembali kami datang dalam ucapan syukur. Tuhan sudah menyegarkan kami dengan istirahat dan tiba waktunya bagi kami kembali untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Gimana? Udah pada mandi? Kalek juga udah mandi dari kecil udah mandi gitu ya. Oke. Kita akan sama-sama belajar bagian selanjutnya. Tapi Kak Alex mau mulai dulu dengan memberikan pertanyaan. Saya pegang apa nih? Kertas ya. Kamu coba pegang, ini kertas beneran nggak? Bener ya? Ya, asli ya? Asli ya? Nah, bener ya? Coba Kak Alex tanya ya, siapa yang percaya saya bisa nembus kertas ini? Siapa yang percaya saya bisa nembus kertas ini? Siapa yang gak percaya? Siapa yang gak tahu? Boleh dong. Oke. Bisa nggak ya saya seluruh badan saya tembus kertas ini? Ya udah, simpen dulu ya, nanti di akhir ya. Ingetin Kak Alex ya. Oke, kita dengar firman dulu. Ya, hari ini kita mau bicara membangun karakter adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab berarti ada bagian kita. Tentu semua hal sumbernya dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita dan ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah, ada satu kutipan yang Kak Alex mau kita lihat sama-sama ya. Menabur pikiran menuai, menabur tindakan menuai, menabur kebiasaan menuai, dan kalau kamu menabur karakter, kamu menuai masa depan. Catat ini saya pegang sejak saya persiapan beberapa tahun lalu materi ini. Saya pikir ini yang seringkali kita lupa, bahwa kunci pembangunan manusia bukan sekadar pintarnya. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Kita banyak orang pintar, bahkan banyak orang yang beragama katanya. Tapi kita kekurangan orang yang berkarakter. Makanya bisa pintar luar biasa, korupsinya jalan terus. Pintar luar biasa tapi akhlaknya tidak benar. Karena itu saya sebenarnya setuju sama pemerintah ya, ketika dikatakan bahwa ini adalah masa membangun SDM yang berkualitas unggul. Indonesia beri kesempatan pendidikan sangat luas sekarang. Tapi jangan lupa, yang harus dibangun juga adalah karakter. Mulainya dari mana? Mulailah dari dirimu. Apa yang kamu pikirkan itu
itu yang baik, lakukan. Apa yang kamu lakukan, jadikan itu kebiasaan. Dan apa yang kamu biasakan akan membentuk karaktermu. Jadi nanti orang akan lihat, wah, ini anak yang punya karakter. Oke? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi udah lihat ayat ini ya. Coba baca lagi deh, supaya kita bisa paham ayatnya. Amsal 22 ayat 6. 1, 2, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Kalau dari muda kita sudah dibangun dalam karakter yang baik, itu sampai masa tua, sampai masa depan menjadi bagian kita. Nah, untuk seorang anak sebenarnya ada 3 lembaga yang berperan membentuk karaktermu. Ya, ini keluarga tentunya yang paling dasar. Kita semua punya keluarga ya. Keluarga adalah tempat di mana pembentukan karakter yang paling dasar. Lalu kemudian ada sekolah. Sekolah, kalian bersyukur, tentunya sekolah yang baik tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi mendidik kalian. Kadang-kadang rasanya, kenapa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh? Ya itu sesuatu yang Tuhan berikan supaya membangun karaktermu. Karena ada aturan, ada punishment, ada reward waktu kita taat. Saya pikir itu bagian yang Tuhan juga percayakan kepada sekolah. Dan tentunya kalau kalian juga orang-orang yang beribadah, gereja menjadi tempat yang juga membangun karakter. Nah, 3 hal ini harusnya bekerja sama. Nah, ini Kak Alex berharap ya tentu dari pihak sekolah ada ketemu orang tua ya. Kalau terima rapor biasanya kan dulu ketemu orang tua. Kalau kalian bermasalah dipanggil juga orang tuamu. Untuk apa? Untuk menolong ini ya, supaya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan kalian sekolahnya lebih dekat lagi sama gereja gitu ya, cuma di depan gitu ya. Kalian juga bisa melihat kesempatan terlibat di dalam persekutuan remaja misalnya. Kalau kalian belum punya gereja tetap, bisa ikut ke PRMI gitu ya, untuk sama-sama membangun karaktermu. Kenapa ini semua penting? Kak Alex punya cerita begini ya. Saya membaca ini cerita ya, jokes bapak-bapak lah ya. Katanya ada orang sakit kepala. Lalu karena dia sakit kepala, kemudian dia tanya apa obatnya. Lalu disebutkanlah merek obat. Ya, obat sakit kepala apa? Panadol, ya Paramex gitu ya. Dia beli. Habis dia beli, kemudian besoknya temennya nanya, gimana? Masih sakit kepalanya? Iya sih, masih sakit. Kamu udah beli Panadolnya, Paramexnya? Udah. Terus kamu apain? Jadi ternyata gini teman-teman ya, dia beli Panadol, Paramex, terus dia pakai, dia tidur di atasnya. Biar apa? Biar sakit kepalanya hilang. Bisa berguna nggak Paramexnya? Bisa? Bisa berguna nggak? Gimana caranya supaya Paramexnya berguna? Apa yang harus dilakukan? Ya jangan ditelan dulu, buka obatnya dulu ya, maksudnya kalau telan nanti telannya sama plastik ya. Buka dulu, lalu ditelan, minum air gitu ya. Jadi teman-teman begini, kadang-kadang dalam hidup itu bukannya Tuhan tidak bekerja, kita tidak lakukan bagian kita. Kamu punya Paramexnya, kamu punya Panadolnya, tapi kamu tidak menggunakan dengan benar, tidak dengan cara yang tepat. Makanya hari ini waktu bicara, ini tanggung jawab kita,
Betul, Tuhan sudah memberikan kesempatan supaya karaktermu dan karakter saya bertumbuh. Tapi pertanyaannya, kita tanggung jawab nggak melakukan bagian kita? Anak remaja suka gitu ya. Pernah Kak Alex tanya, lu mau jadi apa kalau udah gede? Jadi apa ya kok ya? Yang pokoknya kerjanya gampang, uangnya banyak. Jadi rampok lu mau? Karena rasanya kita ingin berkat Tuhan tapi nggak lewati proses. Ada yang bilang gitu, gimana ya Kak? Belajar pun pakai prinsip ekonomi ya. Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Oh nanti kalau kalau saya belajar pokoknya bukunya direbus, diminum airnya, gitu. Ada juga yang begitu. Kak Alex, bagaimana saya supaya bisa kenal Tuhan? Saya tanya, kau rajin baca Alkitab? Enggak. Mau kenal Tuhan, tapi nggak mau baca firman-Nya, gimana cara? Tuhan tolong kamu juga Tuhan bingung begitu ya. Nah, karena itu hari ini, coba lihat ya. Kita mau bicara setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Bukan papamu, bukan mamamu, bukan orang tuamu, bukan kokomu, cicimu, dedekmu, bukan bapak ibu gurumu yang tanggung jawab terhadap hidupmu. Kamu sendiri. Kenapa? Karena kedewasaan kita menolong kita bisa untuk bertanggung jawab. Sejauh kalian normal dalam arti fisiknya normal, secara emosional juga normal, saya pikir kita masing-masing punya tanggung jawab, ya. Nah, karena itu ini contoh aja ya. Mau lulus dengan nilai baik, gimana caranya? Apa tanggung jawab yang harus dilakukan? Belajar, gitu ya. Ini kan nggak usah diajarin ya, cuman kadang-kadang kita suka nggak sadar. Atau supaya naik kelas, ini belajar supaya naik kelas. Gimana kalau mau jadi juara? Harus mungkin belajar lebih keras lagi. Bagaimana misalnya mau jadi loser aja, pecundang? Jangan dong. Jadi teman-teman, kita harus punya tanggung jawab. Dan seringkali Tuhan izinkan kita melalui satu pergumulan, satu masalah, barulah kita jadi sadar, oh iya, gitu ya. Coba, hidup itu penuh dengan pilihan. Dan pilihannya itu ada pada diri setiap kita. Nah, jangan salah memilih ya. Pilih yang baik, pilih yang Tuhan mau, pilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ini contohnya ya. Nah, ini orang yang berkarakter. Perjuangannya kelihatan. Perjuangkan prestasi yang terbaik dengan apa? Kerja keras. Dengan kejujuran, integritas. Integritas itu sebenarnya ya, kalau kalian dengar kata integritas itu dari kata dasar integral. Integral itu kata dasarnya, kalau di matematika itu sebenarnya artinya bulat. Jadi kalau ada orang bilang, ih kamu makin integral, itu makin bulat berarti. Maksudnya apa? Utuh. Kalau orang itu utuh, di luar, di dalam sama, itu dia integral, integritas. Jangan di sekolah jadi A, di rumah jadi B, di pergaulan jadi C. Itu namanya bunglon. Ya, ikut di mana sekitarnya. Di Alkitab, Paulus pakai ilustrasi seperti ganti baju. Coba kita lihat sama-sama kitab Efesus ya. Maaf Kak Alex nggak tulis di atas. Coba kita lihat Efesus pasal 4. Yang bawa Alkitab silakan dibuka. Efesus 4, silakan buka ayat yang ke-17. Apa judulnya? Manusia
baru. Nah, waktu bicara manusia baru, perhatikan ayat 22. Kalex baca 21, teman-teman semua baca 22 ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menambahkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh namanya yang sebenarnya. Itu bukan salah cetak, bukan meninggalkan, tapi memang menanggalkan. Karena Paulus pakai ilustrasi seperti orang ganti baju. Menanggalkan. Jadi dalam hidup kita, apa yang jelek harus ditanggalkan. Tapi bukan hanya itu. Perhatikan ayat 23. Coba kita baca 23 ya. Itu yang ditanggalkan, sekarang 23. 1, 2, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam dan kekudusan. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Harus terjadi demikian. Coba Paulus kemudian ngomong di ayat 25. Coba lihat di bawahnya. Apa yang harus ditanggalkan? Karena itu buanglah dusta. Apa yang harus dikenakan? Berkatalah benar. Buang dusta, berkata benar. Coba lihat lagi di bawahnya lagi. Apa yang harus ditanggalkan? Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Jadi apa yang harus dibuang? Amarah. Siapa yang suka marah-marah nih? Masih muda udah darah tinggi. Ya, buang itu. Coba lihat lagi ayat 28. Apa yang harus dibuang? Oke. Berarti yang harus dibuang apa? Mencuri. Yang harus dipakai dikenakan? Baiklah ia bekerja keras. Jadi Alkitab bicara jelas, kalau kita mau untuk berubah dalam karakter yang baik, ada tanggung jawab kita, ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Oke? Coba ini yang ditinggalkan tadi ya, ini kalau pakai bahasa ditinggalkan. Kalau tadi kan ini ya sebenarnya Alex bilang ya, mau lulus, nah ayo yang masih suka malas. Ada orang kena tumor malas. Hati-hati sama penyakit itu ya. Nyontek. Sekarang mungkin udah nggak model nyontek ya. Masih ya? Tapi bisa nggak jujur ya, masih ya Bu dulu ya. Sedikit-sedikit ya Bu ya. Kadang-kadang. Sikap masa bodoh ini yang banyak nih. Bodoh amat dah. Bodoh amat. Kalau saya bicara bodoh amat, berarti saya nggak mau mikirin. Tapi itu kan hidup saya. Saya harus punya tanggung jawab. Saya harus mengambil pilihan. Sehingga jangan bersikap masa bodoh ya, hati-hati. Tidak bertanggung jawab. Saya nggak tahu nih, kalian sudah SMP harusnya bisa tanggung jawab ya. Karena saya lihat juga, saya pernah rekrut SD gitu ya. Anak SD itu ada yang masih bukunya dimasukin sama mbaknya. Mbaknya yang di rumah, pembantunya masukin buku. Jadi kalau dia lupa bawa buku, siapa yang dia marahin? Mbaknya. Kenapa sih gak masukin buku map? Lah iya yang sekolah siapa? Kamu apa? Mbaknya gitu ya. Jadi mesti belajar tanggung jawab. Mesti belajar bisa hidup mandiri. Jangan repotin orang tua kalau kamu juga mau untuk menjadi berkat buat orang tuamu, ya. Hati-hati dengan mentalitas instan. Maunya enak dan gampang. Ini empang, enak dan gampang.
Itu yang Kak Alex bilang tadi ya. Sampai dalam kerohanian juga gitu. Gimana ya Kak, saya kenal Tuhan tapi gak usah baca Alkitab. Gimana cara? Bisa gak ya Kak kenyang tapi gak mau makan? Ayo, ajarin saya caranya. Makan angin. Minum air. Nah, karena itu Kak Alex mau kasih tips lah bagian terakhir ya. Penting untuk kita semua bertumbuh. Teman-teman, pertumbuhan ini Tuhan berikan bagi kita. Ini pengalaman satu waktu saya naik kereta dari stasiun kota menuju ke stasiun Bogor. Ini zaman dulu kereta api itu masih tidak terlalu bagus ya. Waktu itu Kak Alex pergi pelayanan ke Bogor sama teman saya. Lalu dia kami naik kereta. Teman saya memang tiap hari bolak-balik naik kereta. Jadi waktu kita di dalam kereta, saya wah sempit banget ya, banyak banget orang begitu. Terus dia bilang sama saya, ini teman Kak Alex bilang gini, Lex, lu lihat gak itu ibu-ibu gendong anak? Jadi gak jauh dari kami ada ibu-ibu lagi gendong anak bayi. Saya itu belajarnya dulu komunikasi ya. Ada ibu-ibu gendong anak bayi, itu bukan berita. Kalau kalian belajar komunikasi, berita itu harus ada unsur wow-nya. Kalau ada anak bayi gendong ibu-ibu, nah itu berita. Ah itu ya. Nangkep ya maksud Kak Alex ya. Jadi waktu teman saya bilang, Lex, lu lihat gak ibu-ibu itu gendong anak bayi? Saya lihatin dari jauh, apa hebatnya ibu-ibu gendong anak bayi. Nah, terus teman saya bilang ini, lu tahu nggak? Anak yang dia gendong itu umurnya 17 tahun. Wih, jeng jeng jeng. Nah itu baru berita ya. Saya bilang sama teman saya, lu tunggu di sini ya. Saya mulai mendekati, saya mau deketin ibu itu ya. Dan benar teman-teman, waktu saya liatin, ternyata itu anaknya fisiknya bayi, tapi mukanya udah tua. Udah kumisan, jadi mukanya agak serem lah ya. Ternyata ini ceritanya itu adalah pengemis di stasiun kereta kota zaman itu. Jadi ini ibunya tinggal di Bogor sama anaknya. Nah tiap hari anaknya itu dia bawa supaya orang berbelas kasihan dan kasih duit begitu ya. Dan yang menarik anaknya itu umur 17 tahun. Teman-teman, ada nggak ya papa mamamu yang pengen kamu kecil terus, jangan gede deh? Kadang-kadang aneh gitu ya. Ih cepet banget gede anakku. Tapi kalau kamu benar-benar nggak gede, bingung papa mamamu. Kita kalau lihat anak kecil seneng ya, ih lucunya imut-imut. Kalau lihat anak kecil terus, amin. Nah sekarang Kak Alex tanya, siapa yang paling ingin kamu bertumbuh? Dalam rohani, dalam rohana, dalam fisik. Orang tua pasti mau kamu bertumbuh. Bapak ibu guru pasti mau kamu bertumbuh. Apalagi pencipta kamu. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan mau kita bertumbuh. Dan apa yang Tuhan mau? Salah satunya yang kita perlu ingat, Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani, berarti punya karakter yang baik. Apa tanggung jawabmu? Ada 3 hal yang Tuhan kasih supaya engkau dan saya bisa bertumbuh di dalam karakter kita. Yang pertama apa? Tuhan kasih Roh Kudus. Yang kedua, firman Tuhan dan doa. Yang ketiga, komunitas. Kita bahas satu-satu ya. Ini 3 hal yang Tuhan berikan supaya engkau dan saya bertumbuh. Pertama, Roh Kudus. Allah berikan Roh Kudus diam di hati setiap kita. Untuk apa? Memimpin kita hidup makin lama makin kudus, serupa Kristus. Nanti kita bahas di sesi terakhir ya. Ini Roh Kudus hadir memimpin hidup kita.
Kadang-kadang kita rasa, kenapa ya, gue mau bikin dosa, gue mau memilih yang gak benar, kok hatiku tidak mau lakukan itu. Oh, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Bersyukur ya, kalau Tuhan masih ingatkan kita. Ini yang pertama, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan kasih firman-Nya. Firman Tuhan, siapa yang pernah sekolah minggu pasti pernah dengar lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang gimana lagu kita? Tiap hari masih baca kitab suci? Di sekolah masih ya? Gimana kalau Sabtu? Baca nggak? Puji Tuhan kalau kalian di rumah juga ada keluarga, ada altar keluarga, mesbah keluarga. Tapi jangan-jangan lagunya udah ganti ya. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Bangga lagi ya. Tuhan mau kita bertumbuh. Lewat apa? Firman Tuhan. Coba kita lihat sama-sama. Ada ayat 2 Timotius 3, 14, 16. Kita baca sama-sama ya. Kelihatan ya? Ini yang 16, 17. 1, 2, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah perhatikan, apa fungsi firman Tuhan yang pertama? Mengajar. Kedua? Ketiga? Keempat? Alex biasa kalau ngajar kan pakai apa? Spidol sekarang ya. Kalau mau cepet-cepet ngajar gitu, dia kadang-kadang hapusnya pakai tangan ya, punggung tangan gitu. Terus habis itu pegang begini, itu kayak maskara, gitu ya. Pernah nggak begitu ya? Ini bapak ibu guru yang pernah ya. Kalau masih pakai kapur misalnya gitu, tahu-tahu udah putih. Nah itu biasanya kalau saya pas lagi ngajar begitu tuh mahasiswa suka gini, gini ya, ketawa-tawa ya. Jadi biasanya mereka bilang, ada pak, ada itu pak. Oh di mana? Terus saya hapus begini, makin lebar. Paling bagus kemana? Pergi kemana? Ke depan. Cermin, cari cermin ya. Waktu kamu lihat, oh di situ toh, kanan dikit, atas dikit gitu. Firman Tuhan seperti cermin. Bagaimana waktu saya lihat, oh ternyata bagian ini dari hidup saya yang harus dikoreksi, yang harus ditegur. Makanya ingat ya, firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada anak remaja pernah bilang ini sama Alex, saya malas baca Alkitab kak. Kenapa? Ini tentang saya semua. Puji Tuhan loh ya, firman Tuhan bekerja. Habis waktu saya baca kayaknya saya ditegur terus. Saya bilang itu firman Tuhan melakukan fungsinya. Hai kamu yang pemalas, firman bilang apa? Hai pemalas, belajarlah sama semut. Hai pemalas, berhenti malas, miliki kerajinan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih dan kedisiplinan. Ya. Nah jadi pernah lihat ayat ini? Coba baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 9. 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaga sesuai firman Tuhan. Ini kalimat pendeta D.L. Moody ya. Kutipannya dia bilang begini. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Membaca Alkitab bukan supaya tahu saja, tapi supaya kamu bisa mengalami hidup yang diubahkan. Mau karaktermu berubah,
kiranya firman Tuhan menuntun hidupmu. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan. Kamu baca Alkitab, saya baca Alkitab bukan untuk cerdas cermat Alkitab, tapi untuk hidup berubah. Tuh, langit aja mengkonfirmasi. Gitu ya. Apa? Yang terakhir apa? Pertama tadi apa? Tuhan memberikan Roh Kudus diam di hati kita. Yang kedua apa? Tuhan kasih firman, Tuhan kasih doa, kita bisa bicara sama Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus, firman, komunitas, betul. Berarti dia perhatian tadi ya. Nah, kita butuh satu sama lain. Coba teman-teman baca Amsal 27 ayat 17. Coba kita lihat sama-sama ya. Buka Alkitabnya, Amsal 27. Amsal 27 ayat yang ke-17. Yuk yang bisa baca ya. Amsal 27 ayat yang ke-17. 1, 2, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan. Kita butuh komunitas untuk mengasah karakter kita. Kita butuh satu sama lain. Makanya saya setuju kalimat pendeta Eugene Peterson. Dia bilang begini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Komunitas yang paling kecil yang Tuhan kasih sama kita, keluarga. Selanjutnya di sekolah kalian punya teman-teman, di gereja mungkin kalian juga punya teman-teman. Itu komunitas yang Tuhan mau membentuk kamu. Dan pembentukan itu kadang-kadang gak enak ya. Besi menajamkan besi, ada gesekan. Siapa yang bisa bikin kita merasa sakit? Biasanya orang yang dekat, bukan orang yang jauh. Saya ingat dosen psikologi saya pernah bilang begini, yang menyakiti kita kemungkinan itu orang yang dekat, bukan yang jauh. Coba Kak Alex tanya, ada nggak yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika? Yang sakitin kamu siapa? Apalah, mama lah, teman lah, siapa lagi? Guru. Kamu juga nyakitin guru, ya? Jadi sebenarnya kalau kita ada perasaan sakit itu karena kita dekat. Ada satu anak begini bilang sama saya, Kak Alex, saya mau minta ganti keluarga. Lu minta sama siapa? Gua gak suka papa gua ini, mama gua ini. Saya bilang pasti Tuhan punya rencana. Kenapa kamu ditaruh di keluarga itu? Akhirnya beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi sama dia. Saya bilang masih pengen ganti keluarga. Dia bilang tidak. Saya belajar Kak, akhirnya Tuhan tidak kebetulan tempatkan saya di keluarga saya. Karakter saya dibentuk. Ternyata ketemu orang tua yang mungkin tidak sempurna, tapi ternyata di situ saya diajarkan apa artinya mengasihi. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik sama kamu, Yesus bilang, apa upahmu? Kadang-kadang orang tuamu mungkin tidak sebaik yang kamu mau, tapi Tuhan minta kamu belajar mengasihi. Akhirnya karakter mengasihi dibentuk dalam diri kamu. Ada anak remaja masuk ke pengurusan di gereja ya. Saya ingat banget dia bilang sama saya, Kak Alex. Dia panggil saya Kak Alex. Gue sedih banget. Gue pikir masuk pengurus di gereja suasananya surgawi. Ini agak nerakawi. Saya bilang kenapa? Dia ketemu temen di gereja, satu seksi ya, dia kan pengurus ya. Gue satu seksi sama dia kok. Tapi sorry, gue ciong sama dia. Ciong itu gak pernah cocok. Jadi dia bilang ini,
Tiap kali di rapat gue ngomong apa kok, pasti sama dia, nggak gitu ah. Gue males sama dia. Gue mau keluar aja, suasananya gak enak. Terus Kales bilang gini sama dia, kamu pernah nggak berdoa minta Tuhan kasih kesabaran? Pernahkah? Nah ini jawabannya. Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu tidak sabaran. Ternyata itu cara Tuhan membangun dan membentuk kamu. Pernah nggak doa minta kasih? Aku mau mengasihi, Tuhan kasih. Nah ini, belajarlah mengasihi. Dan di situ justru setelah kepengurusan itu, karakternya makin bertumbuh. Jadi apa caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam karakter kita? Tuhan kasih apa yang pertama? Roh Kudus. Dengar-dengaran sama Roh Kudus. Yang kedua Tuhan kasih apa? Firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang ketiga Tuhan kasih apa? Komunitas untuk membentuk kita. Masih ingat jokes bapak-bapak tadi? Dia punya Panadol, dia tidurin, tidak sembuh sakit kepalanya. Semua punya ya, punya Roh Kudus? Ya dong. Teman-teman punya firman Tuhan ada? Dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, soalnya ada anak remaja bilang gini sama saya, Kak Alex, sekarang saya udah nggak takut tidur sendiri. Kenapa? Kalau malam saya taruh Alkitab. Buat apa? Biar kalau ada setan nggak? Kalau setan, memang tahu kebanyakan nonton film Hollywood. Bukan gitu cara pakainya kan? Gimana cara pakai Alkitab? Dibaca, diapain lagi? Direnungkan. Jadi hati-hati ya, punya Alkitab tapi nggak dibaca. Sama kayak tadi, punya Panadol tapi jok bapak-bapak ya. Ayo, kita punya komunitas nggak? Punya. Kalian berani nggak bergesekan dengan temanmu supaya kita makin bertumbuh? Jangan kalau bikin kelompok jangan cuma senang sama orang yang satu karakter. Ya. Coba juga dengan teman-teman yang beda karakter. Di situ juga Tuhan mungkin sedang mengasah kita, ya. Oke. Ada yang Kak Alex lupa? Siapa yang percaya saya bisa nembus kertas ini? Masih percaya ya? Siapa yang nggak percaya? Siapa yang masih nggak tahu? Kak Alex di atas kali ya, biar kelihatan ya. Saya akan coba menembus kertas ini, ya. Siap ya. Biasanya penonton selalu lebih pintar dari yang ini ya. Pasti ya. Baru banyak penonton yang pintar setelah lihat ya. Oke ya. Tunggu. Kalau gagal malu nih.
Pulang dari sini bisa nggak tanggung jawab untuk pertumbuhan karaktermu? Bisa. Tahu caranya? Tuhan pertama kasih apa? Roh Kudus. Kedua Tuhan kasih apa? Yang ketiga Tuhan kasih apa? Tidak ada alasan kita pulang tidak bertumbuh dalam karakter ya. Karena kita sudah dikasih semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami ditolong melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan supaya kami bertumbuh lebih dewasa, lebih baik dalam karakter yang semakin hari semakin serupa Kristus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar, kami boleh melihat betapa pentingnya tanggung jawab itu kami miliki. Hamba berdoa buat adik-adikku di tempat ini, agar kiranya pulang dari tempat ini kami membuat pilihan-pilihan yang tepat, yang membuat kami semakin baik karakternya ke depan. Bukan memilih hal-hal yang tidak tepat. Tolong kami menanggalkan hal-hal yang berdosa dan mengenakan hal-hal yang membangun hidup kami. Terima kasih sekali lagi. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Terima kasih.